sekarang kita akan membahas analisis regresi pada non-linear trend atau tren yang tidak linear. Nah, pada linear trend equation sebelumnya itu bisa digunakan ketika terjadi peningkatan data ataupun penurunan data di mana dari satu tahun ke tahun berikutnya penurunan dan kenaikannya itu jumlahnya sama setiap tahunnya. Jadi misalnya dari tahun pertama ke tahun kedua naik 2, tahun kedua ketiga naik 2 juga, tahun 3 ke 4 naik 2 dan seterusnya. Nah, equal amounts-nya ini digambarkan oleh slope atau dari persamaan regresi itu adalah nilai B-nya. Kalau non-linear trend equation itu digunakan ketika peningkatan maupun penurunan setiap periodenya itu dia terus meningkat. Jadi tidak sama kenaikan maupun penurunan setiap periode, tapi terus meningkat. Misalnya periode 1 ke periode 2 naik 2, periode 2 ke 3 naik 4, misalnya periode 3 ke 4 itu naik 8 dan seterusnya. Nah, itu dia disebut dengan non-linear trend. Di situ kalau digambarkan ke garis lurus, dia itu tidak membentuk garis lurus, tidak linear. Nah, ketika terjadi peningkatan maupun penurunan nilai dari satu periode ke periode berikutnya, jumlah peningkatan maupun penurunan itu mengikuti persentase maupun proporsi yang sama setiap setahunnya, biasanya grafiknya itu akan membentuk kurva linear. Jadi linear yang ada curve-nya, yang ada lengkungannya. Nah, ini contohnya seperti di sini ya. Jadi dia meningkat setiap tahunnya. Nah, kalau linear biasa kan dia garis lurus seperti ini ya. Nah, kalau di sini dia tidak garis lurus tapi kayak ada lengkungan di sini. Nah, trennya meningkat di sini. Kalau dicek di data mentahnya tahun 2003 ke 2004 itu naik sekitar 51.000 dolar, ini sales ya. Kemudian tahun 2005 ke 2004 itu naik sekitar 131.000 dolar. Tahun ke-5 ke-6 itu naik sekitar 218 dolar. Jadi setiap tahunnya itu kenaikannya itu semakin lama semakin tinggi. Nah, kalau digambarkan dia akan seperti ini kurvanya. Nah, apakah analisis regresi itu bisa dilakukan untuk data seperti itu? Bisa, dengan catatan kita harus mencari log trend equation. Jadi datanya itu kita jadikan logaritma terlebih dahulu. Nanti akan menghasilkan equation itu log A, log Y sama dengan log A plus log B kali T. Jadi biasanya kalau linear biasa Y sama dengan A plus BT, kalau di sini jadi dalam bentuk logaritma log Y sama dengan log A plus log B kali T. Nah, di sini kita akan mencari persamaan regresinya dengan data sales dari tahun 2003 sampai 2017. Karena dia tidak linear, kita akan menggunakan log trend equation. Nih, ini adalah output dari Excel. Kita ke Excel terlebih dahulu ya. Nah, ini kalau kita gambarkan terlebih dahulu, nih ya. Nih, dia ada curve linear di sini. Jadi tidak bisa menggunakan regression equation biasa. Berarti di sini kita coding dulu waktu periodenya, time-nya. Kemudian log sales-nya kita cari terlebih dahulu. Log sales. Nah, baru setelah itu kita mencari persamaan regresinya. Untuk mencari persamaan regresi ini bisa dengan cara manual seperti yang kita gunakan di
linear trend di sini untuk mencari persamaan regresi yang ini, atau menggunakan tools yang sudah disediakan oleh Excel. Nah, di sini klik tab data, nah akan muncul data analysis. Untuk Excel kalian yang belum muncul data analysis, berarti kalian harus install terlebih dahulu add-ins-nya dengan cara klik file, klik option, lalu klik add-ins, lalu pilih analysis toolpath, pilih go, kemudian klik analysis toolpath dan analysis toolpath VBA. Oke. Nah, nanti dia akan install sebentar saja, akan muncul di sini data analysis. Nah, sekarang berarti saya akan klik data analysis, akan muncul seperti ini analysis toolnya. Cari regression, kemudian oke. Lalu saya akan input Y-nya adalah log sales-nya, kemudian X-nya adalah time di sini. Kemudian oke. Nah, di sini karena tadi saya memblok judulnya time dan log sales, saya akan klik labels di sini. Jadi defaultnya labelsnya belum diklik. Jadi di sini kita klik labels, kemudian output range-nya ini saya mau berada di sini saja. Boleh di mana aja ya. Defaultnya dia ada di new worksheet, tapi saya maunya di worksheet yang sama saja. Kemudian saya klik OK. Oke, langsung muncul ya. Seperti ini persamaannya. Jadi ini ada intercept-nya dan ini adalah slope-nya. Nah, ini bisa juga kita lakukan dengan linear trend yang sebelumnya nih. Nah, ini kan tadi kita cari secara manual ya. Kita coba cari pakai Excel, toolpath-nya regression, oke. Kemudian kita mau pakai yang di sini sales. Kemudian X-nya adalah time di sini. Kemudian klik labels. Kemudian output range-nya saya mau di sini saja. Kemudian oke. Ya, langsung muncul ya, nggak susah-susah. Langsung muncul intercept-nya 6,1 sama ya, 6,1 dan slope-nya 1,3. Di sini juga sama 1,3. Jadi boleh pakai cara manual biasa seperti ini menggunakan formula ini, atau boleh pakai toolpath dari si Excel ini menggunakan regression di Excel. Balik lagi ke non-linear. Nah, jadi di sini persamaannya Y sama dengan A plus BX. A-nya itu adalah 2,0538 plus B-nya adalah 0,153 T. Nah, yang mesti diingat di sini semuanya masih dalam bentuk log. Berarti Y ini log Y, ini adalah 2,0538, ini adalah log A, ini 0,1533, ini adalah log B kali T. Nah, sekarang kita diminta untuk mengestimasi penjualan tahun 2021. Gimana caranya? Berarti kita masukin nih ke persamaan. Nah, tahun 2021 T-nya berapa? Tahun 2021 T-nya berapa di sini? Oke, kalau kita lihat ya. Di sini 2017 T-nya adalah 15. Berarti tahun 2021 T-nya adalah 15 ditambah 4. 4 dari mana? Selisih 2021 dan 2017. Nah, sekarang berarti kita bisa cari nih Y tahun 2021 itu sama dengan A plus B kali T. Nah, ini adalah log Y tahun 2021. Karena kita diminta untuk mencari salesnya, berarti log di sini kita harus ubah ke dalam sales biasa. Berarti kita harus
menganti-lock-kan. Anti-lock di Excel gimana formulanya? Formula anti-lock di Excel itu adalah sama dengan power, nah buka kurung 10 dari mana? 10 itu jadi kalau locknya lock biasa itu nilainya adalah 10. Kalau misalnya ditulis lock 2 berarti nilainya 2 dan seterusnya. Nah di sini kan kita cuma lock biasa kan, berarti dia adalah 10, powernya kita sorot yang di sini. Berarti ini masih dalam bentuk log. Kalau dalam bentuk nominal biasa, sales di tahun 2021 itu sekitar 92.809.000 dolar. Kan satuannya dalam dolar tadi ya. Nah, dalam ribu dolar. Berarti 90 sales tahun 2021 itu adalah 92.809.000 dolar. Nah, jadi kita udah tadi membahas mencari tren untuk data. Tadi kan contoh datanya itu adalah data tahunan ya. Jadi di data tahunan tersebut ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun tadi. Itu semuanya ada cyclical variation dan irregular variation ya. Kemudian kita mencoba menghilangkan cyclical dan irregularnya itu dengan cara ada yang moving average, kemudian ada yang weighted moving average. Kemudian kita juga bisa langsung dari data yang ada, kita mencoba untuk melihat trennya menggunakan analisis regresi. Kalau analisis regresi biasa digunakan untuk yang linear trend. Kalau kita menggunakan analisis regresi menggunakan log itu digunakan untuk yang non linear trend dengan catatan peningkatan dan penurunan nilainya itu menggunakan persentase atau proporsi yang sama setiap tahunnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang seasonal variation.